Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Animation. Animation kreatif and inovatif. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Sarah dari kelas 11 Animasi 2 SMK Negeri 2 Kota Jambi. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bapak Haji Samsul Rizal SEMSI. Baik, assalamualaikum, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala BNN Brigjen Polisi Wisnu Handoko SIK MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat tanpa narkoba. Gimana kabarnya Bapak, Pak? Alhamdulillah, Baik, sehat. Jauh nggak nih perjalanannya menuju SMK Negeri 2 Kota Jambi? Kalau perjalanan, kalau pagi-pagi ya lumayan kan karena macet, Iya. semua kesibukan pada pagi hari itu orang pada bergerak yang menuju kantor baik menuju sekolah. Lumayan lah. Ya. Hari ini di sekolah yang kami cintai ada 2 kegiatan, Pak. Ya. Yang pertama ada deklarasi sekolah bersinar bersih dari narkoba. Betul. Yang kedua, pelatihan menulis buku, satu guru satu buku, Ya. dalam upaya peningkatan literasi guru dan minat menulis untuk Jambi Mantap nih Pak. Ya. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Izinkan saya memberi pertanyaan ya Pak. Boleh, silakan. Yang pertama, untuk Bapak Kepala BNN nih Pak. Ya. Pertanyaan pertama ya Pak. Ya, boleh, silakan. Bagaimana nih Pak pendapat Bapak melihat keurgensian kegiatan deklarasi anti narkoba untuk mendukung program sekolah bersinar dari narkoba di dunia pendidikan khususnya di Provinsi Jambi ini Pak? Ya, baik. Saya sapa dulu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Alhamdulillah kami berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dan berada di sekolah menengah kejuruan Negeri 2 Kota Jambi ini, dan alhamdulillah tadi kami juga telah melaksanakan upacara sekaligus deklarasi sekolah bersinar bersih dari narkoba, yang tentunya ini merupakan wujud dan langkah yang konkret, yaitu komitmen bersama. Untuk apa? Untuk mewujudkan sekolah bersinar. Lebih umumnya lagi adalah untuk mewujudkan Jambi bersinar. Karena apa? Sesuai dengan tema Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2024, bahwasanya masyarakat bergerak bersama mewujudkan Indonesia bersinar. Saya ulangi, masyarakat bergerak bersama melawan narkoba untuk mewujudkan Indonesia bersinar. Nah, tentunya sekolah bersinar yang barusan kita laksanakan di SMK Negeri 2 Kota Jambi ini, tentunya ini mengandung makna yang sangat penting. Momentum ini sangat penting. Mengingat, kenapa saya katakan sangat penting? Kita lihat bahwasanya narkotika merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, yaitu kejahatan extraordinary crime yang memiliki dampak buruk yang ditimbulkan itu sangat merusak generasi penerus bangsa. Sehingga tentunya sangatlah tepat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama juga kami Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi bekerja sama dengan SMK Negeri 2 Kota Jambi untuk apa? Untuk deklarasi sekolah bersinar, sekaligus tadi saya lihat beberapa perwakilan dari siswa-siswi untuk membacakan ikrar. Nah, tentunya ikrar itu mengandung makna bahwasanya kita masukkan ke dalam hati, sanubari yang paling dalam, bahwasanya narkoba adalah musuh kita bersama. Narkoba itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa, dan narkoba sangat merusak generasi penerus bangsa. Sehingga sangat penting, penting dibentuknya lah sekolah bersinar. Dan ini SMK Negeri 2 Pak Rizal, yang kedua nih. Setelah SMA Negeri 5, kemudian SMK Negeri 2. Dan SMK Negeri 2 ini bisa dijadikan role model Pak. Karena
Ada siswanya juga banyak ya, sekitar 2.500. Iya, benar, Pak. Memiliki 9 kejuruan atau 9 bidang. Iya. Dan segudang prestasi. Saya lihat tadi pialanya dan sebagainya, itu ada olahraga, kejuaraan pencaksilat, ya kan, mendapat piala ataupun medali emas, kemudian di bidang elektronik, di bidang animasi, semuanya berprestasi. Nah, ini menjadi langkah dan momentum yang paling tepat untuk kita bentuk sekolah bersinar. Demikian, Sarah. Pertanyaan kedua nih, Pak. Ya. Bagaimana BNN berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, terutama masyarakat, untuk mendukung implementasi program sekolah bersih dari narkoba di lingkungan pendidikan? Iya, jadi begini, Sarah. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia itu memiliki beberapa strategi. Yang pertama, strategi melalui soft power, pendekatan soft power approach, ya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan hard power approach. Kemudian yang ketiga smart power approach, dan yang keempat cooperation. Keempat pendekatan ini merupakan strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, termasuk di jajarannya, termasuk provinsi dan kota kabupaten. Nah, tentunya dengan 4 kegiatan ini dikandung maksud untuk bagaimana Badan Narkotika Nasional termasuk provinsi ini mengimplementasikan program nasional yaitu P4GN, ya, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Panjang banget ya, tapi nggak apa-apa disingkat P4GN, karena ini merupakan program nasional, ya, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 02 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN, dan juga di situ sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009. Undang-undang apa? Undang-undang narkotika. Ya, tentunya ini Badan Narkotika Nasional melaksanakan keempat strategi ini. Yang pertama soft power. Apa soft power itu? Soft power meliputi kegiatan pencegahan, kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan rehabilitasi. Jadi ada soft power, ada 3 kegiatan. Sedangkan hard power itu adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh pemberantasan, bidang pemberantasan. Kemudian smart power itu menggunakan teknologi, ya, seperti ada di SMK kan juga menggunakan teknologi, membuat robot, membuat animasi dan sebagainya. Ini juga kita menggunakan teknologi. Karena apa? Kejahatan yang kita hadapi adalah kejahatan lintas negara yang memiliki jaringannya luas seluruh dunia, dan mereka pun menggunakan teknologi, sehingga Badan Narkotika Nasional dalam upaya penegakan hukum kita juga menggunakan teknologi. Kemudian yang keempat adalah cooperation, kerjasama. Nah, kerjasama inilah diantaranya kita melaksanakan deklarasi sekolah bersinar. Ya, cooperation dengan siapa aja? Semuanya komponen masyarakat. Kami bagi menjadi 4 klaster ini. Tahap pertama adalah instansi pemerintah, yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga lingkungan masyarakat dan pelaku usaha. Keempat klaster inilah yang menjadi mitra kami, ya, untuk apa ya, bersama-sama mengimplementasikan P4GN tadi secara konkret, ya. Artinya masing-masing instansi pemerintah, lingkungan pendidikan memiliki daya cegah dan daya tangkal di lingkungan masing-masing. Kalau instansi pemerintah di lingkungan pekerjanya Pak Rizal, itu di kantor pendidikan, ya, itu memiliki daya cegah, ya kan, daya cegah tangkal supaya tidak ada yang terkena narkotika. Begitu juga di sekolah. Jadi kami kerjasama dengan sekolah supaya apa? Memberikan deteksi dini, memberikan antisipasi pencegahan supaya tidak masuk narkoba ke lingkungan sekolah. Nah, nanti setelah sudah deklarasi, pihak sekolah bisa membentuk yang namanya Satuan Tugas Anti Narkoba, ya, Satgas Anti Narkoba. Mungkin dari anak-anak sekolah yang telah ditunjuk dan akan kita latih, dia menjadi Satgas Anti Narkoba. Itu untuk tujuan ke depan. Nah, tentunya kami juga berharap adanya kerjasama ini, ya, antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dengan sekolah, juga diwujudkan dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Kebetulan kan ada Pak Kepala Dinas ini, sehingga tentunya ini bisa akan saling mengkait, berkolaborasi. Nanti saya dengan Pak Kepala Dinas akan keliling ini, mengecek, ya, sejauh mana sih
ya yang sudah dilaksanakan setelah deklarasi, bagaimana implementasinya? Karena tidak hanya seremonial saja Pak Rizal kan, upacara selesai bubar tidak, tapi bagaimana tindak lanjutnya? Jangan sampai nanti setelah deklarasi malah justru ada yang terkontaminasi. Nah itu kita harapkan lagi ya. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Kemudian untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana sih menurut Bapak penilaian terhadap efektivitas program literasi yang saat ini ada di sekolah-sekolah, khususnya sekolah tingkat menengah atas dan sekolah kejuruan Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. SMK bisa, SMK hebat. Ya. Tentu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sesuai dengan misi dan visi Bapak Gubernur yang mana dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, tentu kami dari Dinas Pendidikan selalu memperkuat program-program di Dinas Pendidikan baik terhadap sekolah-sekolah SMK, SMA dan maupun DSLB. Tentu literasi yang harus kita pelajari, harus yang kita berikan kepada masyarakat maupun anak-anak didik di sekolah tentu harus bisa mensiasati harus bisa masuk, apalagi dengan perkembangan digital sekarang saat ini yang sangat begitu pesat. Tentu anak-anak didik kita harus bisa mengevaluasi dan melihat semua pendidikan melalui program digital, apalagi isu yang terkait sampai sekarang ini tentang literasi yang kekurangan pemahaman kita terhadap anak-anak didik tentang judi online. Tentu dalam hal ini kita harus mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Tadi sudah bersama-sama kita dengan BNNP, dengan Kepala BNNP dalam rangka menuju sekolah bersinar. Nah itu merupakan merupakan perhatian dari pemerintah terhadap anak-anak didik kita yang di sekolah, jangan sampai terindikasi sampai mengikuti membuang-buang waktu dengan hal-hal yang percuma seperti terindikasi dengan narkoba. Kami selalu mengawasi baik di SMA maupun di SMK maupun di SLB tentu perkembangan di dunia pendidikan. Nah, literasi yang kita hadapi di Provinsi Jambi tentu dalam hal ini masih sangat kurang. Tentu nanti di era digital ini seperti SMK itulah kita masukkan dari papan digital interaktif itu seperti untuk meningkatkan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Mungkin itu ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Dari perbincangan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai generasi muda harus menjauhi narkoba demi masa depan kita semua. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih untuk bapak-bapak yang telah meluangkan waktu untuk datang di podcast animasi ini. Semoga bapak-bapak semua sehat selalu. Amin. Amin. SMK bisa, SMK hebat. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Saya Dewi Sarah selaku presenter podcast. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh diulang slogannya tadi Pak? Boleh. Animation, kreatif, and inovatif.